Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan tape singkong ya. Ini pas banget sebagai ide jualan isian snack box. Namanya tape mangkok atau kue mangkok tape. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 300 gram tape singkong ini yang sudah dibuang sumbunya ya. Kemudian akan aku haluskan dengan menggunakan sendok garpu aja. Setelah halus, kemudian akan aku tambahkan 27 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Lalu tambahkan 30 gram keju yang diparut. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk toppingnya. Kemudian di sini aku akan membuat kulitnya. Ada 200 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian akan aku tambahkan 20 gram gula halus. Ini dari gula pasir yang aku blender. Lalu tambahkan vanili bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh. Jangan terlalu banyak ya, karena kalau kebanyakan akan pahit. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya masukkan 80 gram margarin. Selanjutnya aduk-aduk hingga menjadi berbulir ya. Ini bisa menggunakan sendok garpu ataupun spatula. Setelah bergerindil seperti ini atau berbulir, kemudian akan aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu aku masukkan 1 butir kuning telur dan juga air es. Nah, di sini untuk penggunaan air esnya kurang lebih 4 sendok makan. Kalau misalkan teksturnya masih kurang, boleh ditambahkan ya sampai 5 sendok makan. Kemudian di sini supaya lebih cepat kalisnya, aku akan uleni menggunakan tangan. Setelah teksturnya seperti ini bisa dipulung, kemudian akan aku istirahatkan sebentar, kurang lebih 10 menit ya dengan ditutup serbet. Oke, setelah 10 menit seperti ini, akan aku bagi ya untuk adonan ini dengan berat masing-masing 40 gram. Nah, tujuannya didiamkan 10 menit itu bukan untuk mengembangkan ya, tapi untuk merilekkan adonan sehingga nanti adonannya itu bisa bagus hasil akhirnya saat sudah di oven ataupun sudah matang. Karena kalau sudah rileks itu otomatis adonannya itu akan menjadi sedikit lentur sehingga memudahkan kita dalam proses pencetakan. Oke, kemudian setelah ditimbang dengan berat masing-masing sama, lalu bentuk menjadi bulatan-bulatan seperti ini hingga semuanya selesai. Lalu selanjutnya akan aku pipihkan ya dengan menggunakan rolling pin. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, kalau diistirahatkan 10 menit itu gampang banget untuk memipihkannya tanpa kita mengeluarkan tenaga. Jadi untuk teksturnya itu menjadi elastis gitu ya, lembut. Nah, kemudian cetak bulat. Untuk mencetaknya sesuaikan aja dengan cetakan yang ada ya. Kemudian akan aku masukkan ke dalam cetakan muffin yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis.
Nah ini kalau kalian ingin mencari cetakan pengerat yang berbentuk bulat, silahkan nanti kunjungi ke TikTok Rosita Susi ya, nanti klik di keranjang kuning. Oke, selanjutnya agak ditekan dan dikeluarkan sedikit dari lubang cetakan muffinnya, kemudian cubit-cubit di bagian pinggirnya sedikit ya, supaya ada motif cekungannya kecil-kecil aja, supaya tidak polos aja untuk di bagian pinggirannya. Oke, selanjutnya akan aku ambil kembali satu, lalu aku pipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Kemudian cetak bulat ya, kalau kalian tidak ada pengerat yang seperti video yang pertama tadi, ini bisa menggunakan tutup daripada gelas. Nah kemudian letakkan di cetakan muffin, lalu bentuk di bagian pinggir-pinggirnya menjadi cubitan-cubitan kecil kalau seperti kita mencubit kue pastel ya, tapi terlebih dahulu lebihkan hingga keluar daripada lubang kue muffinnya. Oke, lakukan untuk mencetaknya hingga semuanya selesai. Nah, setelah selesai, kemudian akan aku oven. Di sini aku mengovennya menggunakan oven tangkring selama 10 menit, api kecil dan lubang atasnya ditutup. Oke, setelah 10 menit, kemudian akan aku angkat. Lalu akan aku berikan isian di bagian tengahnya dengan isian tape yang kita bikin tadi ya, sebanyak 1 sendok makan aja. Nah untuk oven tangkringnya sama aja ya seperti oven listrik. Saat mau digunakan untuk mengoven, dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit supaya panas atau suhu yang ada di dalam oven itu bisa stabil nanti hasilnya. Jika kalian ingin menggunakan oven listrik, gunakan dengan suhu 170 derajat api atas bawah ya. Untuk waktunya sama 10 menit diangkat baru diberikan topping. Nah kalau sudah akan aku berikan taburan choco chip. Ini bisa juga ditaburi dengan keju parut. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Nah lalu kalau sudah akan aku oven kembali selama 30 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu tutup di bagian atasnya ditutup ya, maksud aku di oven bagian atasnya itu ditutup karena ada lubang-lubang biasanya kalau di oven Bima ya. Oke, setelah matang kemudian angkat, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Nah buat kalian yang ingin mencari cetakan kue muffin, silahkan kunjungi juga ya di TikTok Rosita Susi, nanti klik keranjang kuning. Dan ternyata satu resep yang aku bagikan ini menjadi 14 cup. Nah selanjutnya letakkan di cup mika seperti ini yang kecil kalau sudah benar-benar dingin ya, supaya tidak berembun. Dan ini untuk kulitnya itu renyah dan bagian
tengahnya atau bagian toppingnya itu lembut dari tapenya. Untuk harga jualnya, kalian per satunya ini bisa dijual kisaran di 2.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, di sini aku akan membelah satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa teksturnya. Jadi memang renyah di bagian kulit dan lembut di bagian toppingnya. Ini pas banget sebagai ide jualan karena di suhu ruang ini maksimal bisa bertahan 3 hari aja. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah tape singkong. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.